Fenerbahce tawarkan kontrak untuk Neymar. Filippo Inzaghi tinggalkan SC Pisa. Real Madrid resmi rekrut Mastantuono. Barcelona resmi bayar klausul Joan Garcia. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. AFC resmi menunjuk Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar tersebut dikonfirmasi dari rilis resmi AFC pada Jumat. Keputusan tersebut dituangkan dalam surat nomor 59/2025 dari AFC. Seperti yang diketahui, ronde keempat bakal digelar pada Oktober 2025. Ronde keempat bakal diikuti 6 negara. Mereka adalah Timnas Indonesia, Irak, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirates Arab. Mereka bakal memperebutkan 2 tiket otomatis terakhir ke Piala Dunia 2026. Bek Boca Juniors Ayrton Costa terancam absen dalam Piala Dunia antar klub 2025 yang akan segera dimulai akhir pekan ini. Visa pemain 25 tahun ini ditolak pemerintah Amerika Serikat. ESPN melaporkan bahwa nama Costa masih terdaftar dalam skuad Boca Juniors, namun ia tidak ada dalam rombongan yang tiba di Miami. Aplikasi visa yang diajukan untuknya masih diproses kedutaan AS di Buenos Aires. Boca Juniors telah mengonfirmasi adanya kejadian tersebut, namun tak menjelaskan alasan detail. Gelandang serang Arsenal, Fabio Vieira, menghadapi masa depan yang belum jelas setelah menjalani masa peminjaman di FC Porto. Selama musim ini, Porto menunjukkan ketertarikan untuk mempertahankan Vieira secara permanen. Namun keterbatasan dana membuat mereka hanya bisa menawarkan nilai transfer di bawah harga mahal yang pernah dibayar Arsenal, yakni 35 juta euro 3 tahun lalu. Arsenal sendiri enggan melepas pemain ini dengan harga yang jauh lebih murah, sementara opsi pun enggan meminjamkannya kembali untuk musim kedua berturut-turut. AS Monaco dikabarkan telah mengajukan tawaran kontrak berdurasi 2 tahun kepada Paul Pogba. Negosiasi antara Pogba dan klub Ligue 1 tersebut berjalan dengan baik dan diharapkan segera mencapai kesepakatan. Kesepakatan ini akan menjadi langkah penting dalam menghidupkan kembali karir Pogba yang sempat terhenti. Kontrak 2 tahun ini memberikan peluang bagus bagi Pogba untuk kembali bersinar dan berkontribusi di level tertinggi, sekaligus memperkuat harapan kembalinya dia ke tim nasional Prancis menghadapi Piala Dunia 2026. Fenerbahce, klub yang kini dilatih oleh Jose Mourinho, dikabarkan serius mendekati Neymar Junior, winger kiri asal Santos. Klub ini menawarkan kontrak berdurasi 1 tahun dengan opsi perpanjangan 1 tahun lagi bagi pemain bintang Brasil berusia 33 tahun tersebut. Kontrak Neymar di Santos sendiri akan berakhir pada akhir 2025, namun terdapat klausul yang memungkinkan Neymar untuk pindah ke klub Eropa secara gratis pada bursa transfer musim panas kali ini. Federasi Sepak Bola Italia FIGC secara resmi mengumumkan bahwa Gennaro Gattuso telah mencapai kesepakatan untuk menjadi pelatih baru tim nasional Italia. Penunjukan ini datang setelah Luciano Spalletti mengundurkan diri akibat rangkaian hasil yang kurang memuaskan. Gattuso, mantan pelatih AC Milan, dianggap oleh FIGC sebagai sosok yang mampu membawa timnas Italia ke level berikutnya dan menghadapi tantangan besar untuk memulihkan reputasi tim usai beberapa periode mengecewakan. Fiorentina kini resmi bergabung dalam persaingan untuk merekrut Edin Dzeko. Striker berusia 39 tahun asal Bosnia yang kini berstatus agen bebas setelah kontraknya habis bersama Fenerbahce. Klub Italia ini berambisi mengungguli Bologna yang sebelumnya sudah menawarkan kontrak 1 tahun dengan opsi perpanjangan. Dzeko dikenal dengan rekam jejak cemerlangnya di Serie A saat membela Roma dan Inter, dengan performa gemilang sebanyak 21 gol dan 7 assist dalam 53 pertandingan pada musim 2024-2025 lalu. Stefano Pioli akan menjadi pelatih kepala Fiorentina mulai Juli 2025 setelah menyelesaikan kontraknya dengan klub Saudi Al Nassr. Kembalinya pelatih berusia 60 tahun ini ke Serie A diketahui melalui laporan dari Nicolas Gira. Pioli yang pernah membawa AC Milan meraih Scudetto pada musim 2021-2022 ini akan menerima gaji sekitar 3 juta euro per musim dari Fiorentina. Pilihan kembali ke kota Florence ini juga bermakna mengingat Pioli pernah membawa klub ini sebagai pemain dari tahun 1989 hingga 1995.
Atalanta telah resmi mengumumkan penandatanganan permanen bek asal Pantai Gading, Odilon Kosonu dari Bayer Leverkusen. Kosonu yang sebelumnya bermain dengan status pinjaman di Atalanta pada musim lalu berhasil menunjukkan performa impresif dengan tampil di 23 pertandingan di semua kompetisi, termasuk Serie A dan Liga Champions. Transfer permanen ini dilakukan dengan nilai transfer sekitar 20-23 juta euro dan Kosonu menandatangani kontrak hingga Juni 2029, memperkuat lini belakang klub yang semakin solid. Napoli resmi mengumumkan perekrutan bek muda berbakat Luca Marianucci dari klub Empoli dengan nilai transfer sekitar 9 juta euro. Pemain berusia 20 tahun ini diproyeksikan menjadi tambahan penting di lini belakang juara bertahan Serie A itu. Marianucci telah tampil dalam 24 laga musim ini dan memberikan 2 assist meski klubnya harus rela turun ke Serie B. Presiden Napoli Aurelio De Laurentiis menyambut hangat kedatangan Marianucci melalui postingan di media sosialnya sebelum pemungutan resmi di situs klub. Striker andalan Napoli Victor Osimhen telah menolak tawaran besar dari klub Saudi Pro League Al Hilal yang mencapai 30-30 juta euro per tahun. Penolakan ini membuat masa depan Osimhen menjadi teka-teki, mengingat sang pemain tetap ingin melanjutkan karirnya di Eropa. Napoli sendiri tidak mau menerima tawaran di bawah klausul rilis sebesar 75 juta euro. Osimhen juga dikabarkan menginginkan kontrak dengan gaji minimal 10 juta euro per tahun dan terbuka untuk bertahan di Serie A. Filippo Inzaghi resmi mengundurkan diri dari pelatih Pisa setelah berhasil membawa klub tersebut promosi ke Serie A setelah 34 tahun absen di kasta tertinggi Liga Italia. Inzaghi yang mengambil alih posisi pelatih pada musim panas lalu berhasil membawa Pisa finish di posisi kedua Serie B. Namun, meskipun sukses besar ini, Inzaghi memutuskan untuk tidak melanjutkan karirnya bersama Pisa. Kabarnya, Inzaghi akan melatih Palermo di Serie B. Klub Palermo dikabarkan membayar 1 juta euro ke Pisa untuk mendatangkan Filippo Inzaghi. Pelatih asal Kroasia, Igor Tudor, resmi memperpanjang kontraknya bersama Juventus hingga musim panas tahun 2027 dengan opsi perpanjangan tambahan 1 tahun. Menurut laporan dari insider terpercaya Nicolas Kira, Tudor akan menerima gaji sebesar 2,4 juta euro per tahun. Tudor yang berusia 47 tahun mulai menangani Juventus sejak Maret 2025 dan berhasil membawa tim kembali ke jalur positif dengan menempati posisi keempat di Serie A serta memastikan tiket ke Liga Champions. Barcelona dikabarkan membuka peluang untuk melepas gelandang muda mereka Fermin Lopez apabila menerima tawaran yang sesuai dan menguntungkan. Meskipun saat ini Fermin bukan pilihan utama di lini tengah Barca, penampilan apiknya musim ini dengan catatan 8 gol dan 10 assist membuat klub mempertimbangkan kemungkinan penjualan. Menurut Diario Sport, jika ada tawaran di kisaran 60 hingga 70 juta euro, Barcelona akan serius mempertimbangkan untuk melepas pemain berusia 22 tahun tersebut. Transfer Ansu Fati dari Barcelona menuju AS Monaco kini memasuki tahap akhir dengan 2 klub yang hampir mencapai kesepakatan final. Menurut informasi terbaru, Fati akan bergabung dengan Monaco melalui skema pinjaman yang disertai opsi pembelian senilai sekitar 12 juta euro. Meski Monaco tidak menanggung penuh gaji Fati, mereka bersedia membayar sebagian hingga 40% dari gaji pemain tersebut. Kesepakatan ini juga memasukkan klausul penjualan kembali yang menguntungkan Barcelona di masa depan. Barcelona resmi mengaktifkan klausul pelepasan senilai 25 juta euro dari kiper Espanyol Joan Garcia. Meskipun pembayaran sudah dilakukan, pengumuman resmi terkait transfer ini belum dapat disampaikan secara langsung karena masih menunggu proses validasi dari La Liga. Validasi ini merupakan prosedur resmi yang harus dilewati agar transfer dianggap sah oleh otoritas Liga. Joan Garcia diperkirakan akan menjadi kiper utama Barcelona di musim depan, menggantikan posisinya di bawah Mister yang saat ini dipegang Marc-Andre ter Stegen dan Wojciech Szczesny. Real Madrid resmi mengumumkan perekrutan Franco Mastantuono, bintang muda asal Argentina dari klub River Plate dengan durasi kontrak 6 tahun sampai 2031. Transfer ini menelan biaya sekitar 45 juta euro, mengukuhkan Mastantuono sebagai salah satu talenta muda paling berbahaya di dunia sepak bola saat ini. Pemain berusia 17 tahun ini akan menyelesaikan keterlibatannya di Piala Dunia antar klub bersama Argentina sebelum resmi bergabung dengan Real Madrid pada Agustus 2025. Real Zaragoza resmi mengumumkan perpanjangan kontrak pelatih utama mereka, Gabi Fernandez, yang akan melatih tim ini hingga musim 2025-2026.
Gabi yang mengambil alih kursi kepelatihan pada bulan Maret 2025 berhasil membawa tim terhindar dari degradasi dengan strategi yang berhasil meningkatkan performa tim. Pelatih berusia 41 tahun ini merasa bangga dan terhormat bisa melanjutkan perjuangannya di klub yang pernah dibelanya sebagai pemain antara tahun 2007 hingga 2011. James Milner resmi memperpanjang kontrak bersama klub Premier League Brighton and Hove Albion selama 1 tahun lagi. Kontrak baru ini akan membuatnya tetap di klub hingga melewati usia 40 tahun, memberikan kesempatan bagi Milner untuk memecahkan rekor jumlah penampilan terbanyak di Premier League yang saat ini dipegang oleh Gareth Barry dengan 653 penampilan. Musim lalu, gelandang veteran berusia 39 tahun ini hanya tampil 4 kali karena cedera serius yang dialaminya. Tottenham Hotspur mengambil langkah hukum dengan mengajukan gugatan terhadap Ineos, perusahaan milik Sir Jim Ratcliffe yang juga memiliki kepemilikan saham di Manchester United. Gugatan ini diajukan menyusul keputusan Ineos untuk menghentikan kesepakatan sponsorship yang sebelumnya berlaku selama 5 tahun sejak 2022. Pemutusan kontrak yang dilakukan pada Desember 2024 ini dianggap Tottenham tidak sesuai dengan ketentuan kontrak, sehingga mereka menuntut keadilan atas kerugian yang timbul akibat penghentian sepihak tersebut. Plymouth Argyle resmi mengangkat Tom Cleverley sebagai pelatih kepala baru mereka dengan kontrak 3 tahun, menggantikan Miran Muslik yang hijrah ke Schalke di Jerman. Cleverley sebelumnya menangani Watford sejak Maret 2024 hingga Mei 2025. Pada periode tersebut, pria berusia 35 tahun ini membawa Watford finish di posisi ke-14 di Championship. Plymouth untuk menunjuk Tom Cleverley sebagai nakoda tim dengan target membawa Plymouth kembali ke Championship setelah degradasi. Chelsea akan segera melepas striker muda asal Pantai Gading David Datro Fofana pada bursa transfer musim panas 2025 setelah bergabung dengan The Blues dari Molde pada Januari 2023. Fofana menghadapi kesulitan masuk ke tim utama dan hanya mencatat 4 penampilan. Sempat menjalani masa peminjaman di beberapa klub termasuk Union Berlin, Burnley, dan Göztepe. Karirnya di Chelsea kini berakhir dengan keputusan klub untuk melepasnya demi memberi ruang bagi pemain baru. Andre Onana dikabarkan berencana untuk tetap tinggal di Manchester United pada musim depan meskipun sempat muncul minat dari klub-klub Liga Pro Saudi. Berdasarkan informasi dari ESPN, Onana masih memiliki kontrak dengan Manchester United hingga tahun 2028 dan belum menerima tawaran resmi dari klub manapun. Meskipun musim ini mengalami berbagai kritik dan MU sedang mempertimbangkan opsi untuk mendatangkan penjaga gawang lain, namun Onana yakin akan tetap bertahan di Old Trafford. Manchester City dikabarkan ingin melepas Jack Grealish dengan harga sekitar 50 juta pound sterling pada bursa transfer musim panas tahun ini. Grealish tidak dimasukkan dalam skuad City untuk Piala Dunia Klub. Meski belum ada tawaran resmi yang masuk, fakta bahwa gaji Grealish yang mencapai 300.000 pound sterling per minggu membuat klub peminat enggan mengajukan penawaran. Manchester City sendiri lebih mengutamakan penjualan permanen, namun opsi peminjaman juga dipertimbangkan sebagai jalan tengah. Emerson Palmieri diperkirakan akan meninggalkan West Ham pada musim panas tahun 2025 ini, menurut laporan jurnalis Fabrizio Romano. Pelatih kepala West Ham Graham Potter dikabarkan telah memberitahu Emerson bahwa dirinya dapat mencari klub baru karena pemain berusia 30 tahun tersebut tidak masuk dalam rencana utama tim. Emerson telah mengabdi di West Ham selama 3 musim terakhir. Walaupun demikian, dengan kontrak yang masuk 12 bulan terakhir dan rencana tim yang berubah, kepergian Emerson tampaknya tak terelakkan. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.